Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Sword Family yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya di dalam renungan pagi hari ini yang saya beri judul Pentingnya Attitude. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Ya Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih buat hari baru yang Kau beri, buat napas kehidupan, buat anugerah-Mu, buat segalanya ya Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh mendengar firman-Mu ya Tuhan, kiranya hikmat yang daripada-Mu boleh membuka hati dan pikiran kami, hingga kami boleh mengerti dan kami boleh menjadi pelaku firman. Terima kasih Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Hidup di tengah dunia yang berdosa ini, kita memerlukan Tuhan Yesus. Kita memerlukan tuntunan Roh Kudus yang membangun dalam diri kita apa yang kita butuhkan di tengah dunia yang jahat ini, agar kita tetap mengalami damai sejahtera, sukacita, dan menjadi berkat bagi sesama. Kita membutuhkan apa yang dikenal dengan attitude. Mari kita cari tahu apa attitude itu. Sebelumnya kita membuka dahulu firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Attitude atau sikap adalah perilaku yang dihasilkan dari cara berpikir seseorang. Sebagai pengikut Kristus, hendaklah kita bersikap dengan karakter Kristus. Sikap yang tepat, yang rohani, yang positif, dan yang kuat, yang dibangun dari dasar iman percaya kita dengan nilai-nilai kebenaran firman dan diberikan tenaga oleh kuasa Roh Kudus. Bagaimana kita menjaga sikap hati kita terhadap Tuhan, terhadap sesama? Kita harus menghormati Tuhan, walaupun Tuhan itu nggak kelihatan. Dia adalah pencipta segala-galanya. Bagaimana kita beribadah dengan penghormatan kepada Tuhan, dengan sikap kita. Bagaimana sikap kita terhadap sesama, dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan tindakan. Kita tidak membeda-bedakan antara orang yang kaya dan yang miskin. Kadang-kadang ada orang tertentu yang membeda-bedakan antara yang kaya kita hormati dan yang miskin kita nggak anggap. Di dalam hidup ini ada kelas-kelasnya gitu loh. Sikap juga ada di dalam tutur kata kita. Yang harus kita perhatikan adalah kualitas kata atau isi dari apa yang kita perbincangkan. Apakah baik, apakah buruk, apakah positif atau negatif.
Apakah kata-kata yang kita ucapkan membawa pengaruh baik atau buruk bagi yang mendengar atau kita juga yang mengucapkan? Jaga tutur kata kita, karena itu akan menentukan apakah kita akan dipandang sebagai orang bijak atau bebal, orang baik atau jahat, orang sombong atau ramah, orang egois atau peduli. Keputusan kita menentukan sikap kita. Di ujungnya kita akan dicap sesuai dengan sikap kita. Salah satu sikap pengikut Kristus juga ada di dalam sikap hati yang benar, berhikmat. Ia tidak terburu-buru dalam menanggapi informasi atau perkataan orang lain, namun mencari tahu dahulu kebenarannya. Ia akan bijaksana dalam mengelola perkataan, tindakan, dan keputusan dalam hidupnya. Hal yang luar biasa adalah kita memiliki pilihan setiap hari untuk menentukan sikap kita pada hari itu. Kita tidak bisa mengubah masa lalu kita. Kita tidak bisa mengubah fakta bahwa orang akan bertindak dengan cara tertentu. Kita tidak dapat mengubah hal-hal yang akan terjadi. Satu-satunya hal yang dapat kita lakukan adalah menentukan sikap hati kita. Saya sangat yakin bahwa kehidupan adalah 10% apa yang terjadi kepada saya dan 90% bagaimana saya bereaksi terhadapnya. Kitalah yang menentukan sikap kita. Kedewasaan seseorang diperlihatkan dari sikap mereka merespon terhadap apa yang dialaminya. Sikap juga bukan hanya sekedar pikiran, tapi juga menyangkut perasaan atau emosi. Namun sayang, banyak sekali emosi kita dipengaruhi oleh faktor dari luar. Misalnya, jika keadaan kita lagi senang, kita pasti akan tersenyum, kita pasti akan bergembira, kita pasti akan bahagia. Tapi jika kita dicela atau dikritik, pasti kita nggak akan suka. Kita marah, kita emosi, dan kita pasti akan mengutuk orang-orang yang telah mencela kita. Bagaimana kita membangun sikap attitude kita? Pertama, melalui pola pikir yang benar. Pikirkan hal-hal yang positif. Jangan kita memikirkan hal-hal yang negatif. 2, melalui perkataan yang benar. Perkataan yang membangun. Perkataan yang tidak menyakiti hati orang, yang melukai hati orang. Perkataan yang memotivasi. Melalui tindakan yang benar, bekerja yang benar, melakukan hal-hal yang benar. Melalui sikap hati yang benar, hormati Tuhan saat beribadah, hargai rekan-rekan sekerja Allah dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Marilah kita menyadari betapa pentingnya attitude di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Karena dengan attitude yang baik, pasti kita juga akan dinilai yang baik. Kiranya renungan pagi hari ini boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat renungan pagi hari ini, agar kami boleh, Tuhan, melakukan hal-hal yang membuat sikap kami menjadi lebih baik. Sikap kami berubah ya Tuhan, dari hal-hal yang buruk menjadi lebih baik lagi ya Tuhan. Kami perlu tuntunan Roh Kudus untuk selalu mengubahkan hidup kami ya Tuhan, agar kami dari hari ke hari lebih lagi mau dibentuk, mau diubahkan ya Tuhan. Agar dengan perkataan kami, perbuatan kami, tindak tanduk kami ya Tuhan, kami boleh motivasi, membangun Tuhan sesama kami. Terima kasih Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kiranya renungan pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih. Shalom.